Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan ketika kita melihat tadi sindiran Pak Prabowo tentang raja kecil, kemudian ada pihak yang ingin memisahkan dengan Pak Jokowi misalnya. Artinya kan Pak Prabowo ini sudah tahu siapa orangnya. Lalu kenapa dengan background militernya tidak ditindak tegas? Silakan Bang Daniel. Ya, pertama tentu kalau istilah kami itu, yang saya lama jadi juru bicara beliau selama 7 tahun, saya pahami betul kalau Pak Prabowo biasanya untuk menyatakan hal-hal begitu beliau sampaikan secara tertutup. Kalau kemudian beliau sudah sampaikan secara terbuka, bagi saya itu udah SP2. Jadi biasanya Pak Prabowo punya mekanisme sendiri. Kalau secara tertutup disampaikan misalnya dalam rapat kabinet, dalam forum-forum terbatas yang tidak diliput oleh teman-teman media, itu SP1 tuh kira-kira. Kemudian kalau sudah disampaikan kepada publik terkait dengan sinyalemen mengganggu dan disobedience, itu pasti itu bisa diterjemahkan sebagai SP2. Dan tentu kalau sudah SP3 maka Pak Prabowo akan membuat keputusan terkait siapa yang perlu bersama beliau, siapa yang tidak perlu bersama beliau. Bahkan kemarin Pak Prabowo menggunakan bahasa disingkirkan. Kenapa? Karena tentu ketika menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, tentu semua visi dan kebijakan Presiden Prabowo itu harus dijalani, harus dipatuhi. Itulah tadi saya sebutkan, memang langkah efisiensi yang dilakukan oleh Presiden untuk beberapa pihak itu adalah pil pahit. Namun pil pahit ini harus ditelan sebagai jalan untuk mendorong prioritas pembangunan yang sedang menjadi concern Presiden. Itu pertama. Kemudian yang kedua, baru kali ini ada Presiden yang secara detail itu memantengi, dalam tanda kutip memantengi anggaran loh Mas Adit. Jadi Pak Prabowo bersama dengan Menteri Keuangan itu menelusuri sampai pada detail-detail anggaran. Misalnya yang banyak dipotong itu misalnya alokasi dengan nomenklatur FGD, misalnya kemudian perjalanan dinas dan sebagainya yang memang tidak produktif. Itulah yang kemudian dipotong. Itulah yang kemudian diefisiensikan dengan asumsi hasil pemotongan itu yang hampir lebih 300 triliun tersebut kemudian dialokasikan pada agenda-agenda pembangunan yang menjadi prioritas dan menjadi perhatian utama Pak Prabowo pada saat ini. Kenapa? Karena kan hari ini Pak Prabowo ingin fokus pada upaya membangun sumber daya manusia yang kuat untuk Indonesia yang lebih maju pada 2045 nanti dan siap sebagai generasi emas untuk Indonesia emas 2045. Baik, Bang Daniel, ini kan menarik ya. Tadi ketika Anda sampaikan ketika Pak Prabowo ini berbicara dalam konteks tertutup di kabinet itu SP1-nya. Kemudian ketika ini berbicaranya sudah sindiran keluar nih SP2-nya. Apakah setelah SP2 ini akan ada perbaikan dulu ke orang-orang yang disasar atau langsung dijatuhkan SP3 dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle? Iya, peringatan kan akan disampaikan. SP1 sudah disampaikan, SP2 sudah disampaikan secara terbuka. Nah tentu harapannya ada perbaikan-perbaikan, ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah tentu kalau kemudian tidak ada perubahan, saya pikir Pak Prabowo akan bersikap terang, tegas, dan itu karakteristik beliau. Pada saatnya yang tepat beliau pasti ambil keputusan yang diperlukan. Tapi yang jelas yang perlu dipahami oleh publik, yang saya pahami juga terkait dengan kebijakan Presiden Pak Prabowo adalah pada saat ini beliau yang jelas ingin mendorong anggaran publik itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu yang catatan pentingnya. Efisiensi itu dilakukan untuk memastikan anggaran-anggaran yang ada itu digunakan untuk memastikan swasembada pangan misalnya, kemudian mendorong pertumbuhan angkatan kerja yang bisa diserap
oleh negara melalui program-program penyediaan lapangan kerja, kemudian makan bergizi gratis dan sebagainya, termasuk sektor pendidikan. Nah, kemudian di sisi lain juga kan Pak Prabowo melakukan spesialisasi pada program-program pemerintah atau urusan-urusan pemerintah yang punya skala ekonomi besar. Misalnya dalam konteks perhajian, Pak Prabowo kemudian membentuk badan penyelenggara haji yang 2026 ke depan punya otoritas penuh menyelenggarakan haji, dan Bang itu Daniel, yang harus dipatuhi oleh semua pihak, kira-kira begitu. Baik, kami sudah memahami lah, artinya ketika efisiensi anggaran, kemudian ada program Astacita Pak Prabowo, kami sudah pahami betul. Yang kami ingin sebetulnya dalami begini, ketika tadi Anda katakan, ini kita balik lagi soal SP1 dan SP2 lagi Bang Daniel, ini yang menurut saya menarik dari obrolan Bang Daniel. Ketika ada SP1 dan SP2, apakah ini selevel menteri atau sudah ada orangnya secara jelas Bang Daniel? Itu yang tahu Pak Prabowo tentu, tapi sinyalemen tentu publik bisa menafsirkan dan bisa membaca terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo tentu tidak akan mentolerir sikap-sikap disobedience dari orang-orang yang ada di pemerintahan beliau, dan beliau tentu ingin memastikan semua pihak menjalankan programnya dan visi yang sudah ditetapkan beliau. Jadi don't worry Mas, itu pasti akan menjadi perhatian Pak Prabowo. Baik, saya ingin ke Mas Cecep. Mas Cecep ini ketika melihat gaya komunikasi Pak Prabowo menarik ya, ketika ada orang yang salah atau diincar dalam kabinetnya dikasih peringatan dulu, SP1, SP2 ya kan, baru kemudian SP3. Padahal kalau bayangan kita adalah dengan background militernya ini tegas betul, ketika ada yang tidak suka langsung main sikat aja dari kabinetnya gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Itu kan metafora ya, metafora SP1, SP2, SP3 gitu. Tapi sebagai seorang presiden ya, Prabowo ini kan tentu segala ucapan, tindakan, perilaku beliau ini didasarkan pada sosialisasi politik yang pernah dilaluinya. Ya, sebagai seorang militer dia mengalami hampir 40-50 tahun. Setelah itu beliau kan hampir 20 tahun lebih menjadi politisi. Jadi sehingga kemudian sikap tegasnya itu akhirnya menjadi relatif lebih fleksibel, kompromi. Apalagi kemudian ketika dirinya maju sebagai presiden itu dapat dukungan dari banyak kelompok politik yang sehingga dirinya harus juga berhati-hati dalam mengambil putusan. Nah, ini yang kemudian mungkin ya tetap akan tegas ya pada ujungnya, tapi kemudian bagaimana dirinya harus berkompromi sebelum mengambil putusan. Nah, ini yang saya lihat. Ya, kita lihat dalam beberapa pernyataan-pernyataan beliau sebenarnya ya, ada perubahan-perubahan masalah koruptor yang ke Antartika, sampai ke Antartika dikejar, atau kemudian ya silakan untuk balikin aja, diam-diam aja dan seterusnya. Ini kan kita lihat bagaimana ya mungkin dengan berguru pada Jokowi akhirnya dirinya lebih fleksibel dalam mengambil putusan dan harus hati-hati. Itu yang saya lihat. Apalagi ya selain tadi ya dirinya juga kan dia bilang kalau sudah jadi mantan ya jangan diguyu-guyu gitu. Ya tradisi Jawa mungkin dari ayahnya beliau juga kan ya mikul dur mendem jero ya. Kebaikan pemimpin dimajukan, tapi yang lain-lain yang keburukan ya dipendem lah gitu. Meskipun ya di era demokrasi sekarang kan nggak bisa juga sebenarnya. Ya, bagaimana kemudian kalau memang ada kesalahan tentu perlu diperbaiki pemimpinnya atau perlu ada quote unquote dihukum misalnya dan seterusnya. Baik. Lalu sebetulnya gini, ketika kita melihat sebetulnya apa kaitan atau korelasinya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini harus dipisahkan terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran Pak Prabowo saat ini? Jadi gini, kan ketika misalnya kemarin ya kita sudah bahas juga masalah anggaran yang diefisiensi ya mungkin dalam konteks pemotongan, pemangkasan, itu kan sebenarnya Presiden Prabowo sudah mulai melihat tadi detail ya, dia melihat ada anggaran yang mungkin tidak efisien yang sehingga dibutuhkan, padahal dia butuh dana besar misalnya untuk merealisasikan berbagai kebijakan strategis. Nah, tentu saja ketika ini dilihatnya ini kan terjadi berarti sebelumnya, berarti merujuk pada pemerintahan sebelumnya, sehingga dirinya yang kemudian pemerintahan Prabowo itu berusaha untuk melakukan efisiensi, dia potong itu anggaran-anggaran. Jadi, nah kesan ini yang kemudian ditafsirkan atau dinarasikan ya oleh pihak-pihak yang ingin memisahkan misalnya antara Presiden Prabowo dengan Jokowi gitu. Bahwa ternyata Presiden Prabowo ini mewarisi anggaran yang tidak efisien, mewarisi utang yang relatif besar, sehingga kemudian ya dia harus melakukan
reformasi anggaran, dia harus melakukan konsolidasi fiskal dan seterusnya gitu. Baik, terima kasih Mas Cecep sekali lagi telah berdialog bersama kami, juga terima kasih Bang Daniel telah berdialog bersama kami. Terima kasih. Kita masih akan terus melihat gebrakan-gebrakan besar dari Pak Presiden kita. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk semua.